Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sofia Hanifah dengan NIM 2201072038, nomor absen 14. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kredit. Nah, di sini saya tampilkan mind map mengenai materi kredit, yang dimana saya telah membuat beberapa poin mengenai materi ini. Yang pertama itu ada pengertiannya, kemudian ada tujuan kredit, kemudian ada fungsi kredit, ada unsur-unsur kredit, jenis-jenis kredit, prinsip-prinsip pemberian kredit, aspek-aspek penilaian kredit, prosedur pemberian kredit, penyebab kredit macet, dan yang terakhir itu penyelesaian kredit macet. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi mengenai materi kredit, perlu kita ketahui dulu apa itu kredit. Jadi, perlu kita ketahui dulu maksud dari atau definisi dari kredit itu sendiri. Nah, kredit pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit itu adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam itu melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, setelah kita ketahui apa itu definisi dari kredit itu sendiri, nah selanjutnya perlu kita ketahui apa sih tujuan dari kredit. Di sini saya mendapat 3 poin. Yang pertama ada mencari keuntungan, kemudian membantu usaha nasabah, dan yang ketiga itu membantu pemerintah. Nah, poin yang pertama adalah mencari keuntungan. Mencari keuntungan ini maksudnya adalah kredit yang diberikan oleh pihak bank eh, itu akan memperoleh bunga, itu akan memperoleh bunga sebagai balas jasa. Kemudian keuntungannya itu untuk digunakan untuk kelangsungan hidup bank. Nah, yang kedua adalah membantu usaha nasabah. Jadi dengan kredit itu kita dapat dengan pemberian kredit itu dapat membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi ataupun dari untuk modal kerja. Nah, yang ketiga untuk membantu pemerintah. Di sini maksudnya adalah semakin banyak kredit yang disalurkan ke pihak perbankan, maka semakin baik juga dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Nah, itu adalah tujuan dari kredit. Nah, kemudian ada fungsi kredit. Fungsi kredit itu yang pertama adalah meningkatkan daya guna uang. Nah, di sini maksud dari meningkatkan daya guna uang itu jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Nah, yang kedua, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Nah, di sini maksudnya adalah uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lain. Nah, yang ketiga ada meningkatkan daya guna barang. Meningkatkan daya guna barang ini maksudnya adalah kredit yang diberikan bank itu digunakan untuk mengolah barang yang semulanya tidak berguna itu menjadi barang berguna. Nah, itu maksud dari meningkatkan daya guna barang. Nah, yang keempat itu meningkatkan peredaran barang. Jadi dengan adanya kredit itu dapat menambah pelancaran peredaran uang. Maksudnya menambah dan melancarkan peredaran barang. Nah, yang kelima itu sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan memberikan kredit itu dapat menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat. Nah, yang keenam itu meningkatkan kegairahan usaha. Jadi masyarakat atau nasabah yang kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya dapat mengajukan kredit kepada bank untuk menambahkan modal, untuk menambah modal usahanya. Nah, kemudian yang ketujuh itu meningkatkan kegairahan berusaha, yang kedelapan meningkatkan hubungan internasional. Nah, itu adalah fungsi-fungsi kredit. Selanjutnya mengenai unsur-unsur kredit. Di sini saya mendapatkan 5 poin dari unsur-unsur kredit. Yang pertama ada kepercayaan, kemudian ada kesepakatan, kemudian ada jangka waktu, kemudian ada resiko, dan yang kelima ada balas jasa. Nah, yang pertama itu adalah kepercayaan. Maksud dari kepercayaan ini adalah suatu keyakinan bagi si pemberi kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Nah, yang kedua, kesepakatan. Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit dalam suatu perjanjian yang ditandatangani. Nah, yang ketiga, jangka waktu. Kredit itu memiliki jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Bisa jangka pendek,
itu kurang dari 1 tahun, kemudian bisa jangka menengah itu 1 sampai 3 tahun, dan jangka panjang itu lebih dari 3 tahun. Nah, yang keempat ada risiko. Ini maksud adalah kemungkinan tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Makin panjang waktu kredit, maka makin besar risikonya. Demikian juga sebaliknya. Nah, yang kelima itu ada balas jasa. Maksudnya di sini adalah keuntungan atas pemberian suatu kredit. Jadi, kalau pada bank jenis konvensional, kita kenal dengan nama bunga. Itu adalah balas jasanya. Nah, poin selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis kredit. Nah, untuk jenis-jenis kredit itu dapat kita bagi dari beberapa segi. Yang pertama, dari segi kegunaan itu ada kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi di sini maksudnya adalah kredit investasi itu dilakukan untuk memperluas usaha atau keperluan investasi yang akan diharapkan akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Contohnya membangun pabrik atau membeli mesin. Nah, selanjutnya mengenai kredit modal kerja. Jadi, kredit modal kerja itu digunakan pengusaha dalam proses produksi perusahaan. Contohnya, membeli bahan baku atau membayar gaji pegawai. Nah, selanjutnya jenis kredit dari segi tujuan. Kalau dari segi tujuan itu ada dua, ada kredit produktif, kemudian ada kredit konsumtif. Nah, untuk kredit produktif bertujuan untuk meningkatkan kemampuan orang atau badan dalam menjalankan usaha sehingga menghasilkan nilai tambah baginya. Contoh, kredit untuk membeli gerobak makanan yang nantinya peminjam bisa mendapatkan penghasilan. Kemudian contoh kedua, kredit pertanian yang dapat menghasilkan produk pertanian. Nah, selanjutnya adalah kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini adalah kredit yang dilakukan untuk tujuan konsumsi secara pribadi. Contohnya seperti untuk pembelian rumah, kemudian pembelian mobil, atau pembelian perabotan-perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dari segi jangka waktu. Kalau dari segi jangka waktu itu ada jangka kredit jangka pendek, kemudian ada kredit jangka menengah, kemudian ada juga kredit jangka panjang. Nah, untuk kredit jangka pendek. Nah, untuk kredit jangka pendek itu adalah kredit dengan kesepakatan pengembalian dalam waktu maksimal 1 tahun. Kredit ini itu biasanya untuk modal kerja. Nah, contohnya seperti kredit peternakan ayam. Nah, selanjutnya adalah kredit jangka menengah. Kalau kredit jangka menengah itu biasanya disepakati antara 1 sampai 3 tahun. Nah, kredit ini biasanya untuk investasi. Contohnya seperti kredit pertanian atau peternakan. Nah, selanjutnya itu ada kredit jangka panjang. Kalau kredit jangka panjang itu adalah kredit dengan masa pengembalian 3 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Nah, contohnya seperti kredit pembelian rumah, kemudian perkebunan karet, dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis kredit dari segi jaminan. Itu ada kredit dengan jaminan dan juga kredit tanpa jaminan. Untuk kredit dengan jaminan, itu kredit mengharuskan peminjam itu memberikan suatu jaminan, misalnya BPKB atau sertifikat tanah. Nah, yang kedua, kredit tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan ini biasa dilakukan kreditur berdasarkan prospek usaha atau nama calon debitur. Selanjutnya, dilihat dari segi sektor usaha. Kalau dilihat dari segi sektor usaha, itu ada kredit pertanian, kemudian ada kredit peternakan, kredit industri, terus kredit pertambangan, kemudian ada kredit pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan, dan sektor-sektor lainnya. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah mengenai prinsip-prinsip kredit. Jadi, prinsip-prinsip pemberian kredit itu ada dua analisis. Yang pertama analisis 5C, kemudian analisis 7P. Nah, kalau analisis 5C maksudnya adalah karakter, capacity atau capability, kemudian yang ketiga kapital, keempat ada condition, terus yang kelima ada collateral. Nah, yang pertama itu adalah karakter. Karakter itu adalah maksudnya di sini adalah mengukur karakter, perilaku pembayaran, dan profil risiko debitur termasuk kemungkinan kegagalan membayar ke depan. Nah, analisa ini dilakukan dengan menggunakan credit score atau riwayat perkreditan debitur di masa yang lalu. Nah, kedua itu ada capacity atau capability. Di sini maksudnya adalah mengukur kapasitas atau kemampuan dari calon debitur dalam memenuhi kewajibannya kelak. Jadi,
analisa dilakukan dengan mempelajari sumber penghasilan atau pendapatan saat ini, proyeksi ke depan, serta kewajiban yang dimiliki. Nah, selanjutnya adalah kapital. Kapital maksudnya adalah kecukupan modal yang dimiliki calon debitur untuk melakukan usaha atau bisnisnya. Analisa dilakukan dengan mempelajari nilai kekayaan bersih yang dimiliki berupa selisih antara total aktiva dengan total kewajiban melalui laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada condition. Kondisi ini maksudnya adalah analisa ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kemampuan debitur memenuhi kewajibannya sesuai kondisi ekonomi secara umum, industri atau kondisi tertentu yang mempengaruhi kemampuan membayar kewajiban. Nah, selanjutnya adalah kolateral. Kolateral ini maksudnya adalah jaminan yang diberikan debitur, yang diberikan debitur. Jadi, analisa ini bertujuan menilai seberapa besar nilai jaminan dibanding pinjaman dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Nah, analisis kedua adalah analisis 7P. 7P-nya adalah personality, kemudian T, dan kemudian purpose, kemudian ada prospect, selanjutnya ada payment, kemudian ada protection, dan yang terakhir ada profitability. Nah, yang pertama ada personality. Personality maksudnya di sini adalah lembaga jasa keuangan itu mengandalkan indikator kepribadian atau personality calon debitur sebagai kriteria utama. Jadi sikap serta perilaku sehari-hari sang nasabah itu mencerminkan bagaimana mereka memanfaatkan layanan kredit yang mereka ajukan. Nah, yang kedua ada party. Nah, di sini maksudnya adalah calon debitur dikategorikan ke dalam beberapa golongan. Umumnya, kreditur itu menggolongkan mereka yang berdasarkan kepribadian, kemudian loyalitas, modal, atau aset yang dimiliki. Nah, selanjutnya ada purpose. Nah, sebelum memberikan fasilitas kredit, kreditur itu harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi tujuan atau purpose dari calon debitur dalam mengajukan suatu kredit. Nah, selanjutnya ada prospek. Melalui prospek, kreditur itu dapat memperkirakan seberapa besar peluang usaha dan kemampuan nasabah dalam membayar cicilan kredit. Nah, selanjutnya itu ada payment. Payment ini maksudnya adalah data seperti sumber penghasilan atau kelancaran usaha yang dimiliki nasabah. Payment menjadi kriteria yang memperlihatkan kemampuan bayar dari calon nasabah debitur pemohon kredit. Nah, selanjutnya ada protection. Protection ini maksudnya adalah kesanggupan calon nasabah terhadap jaminan atau protection yang ditentukan oleh kreditur juga sangat penting untuk diketahui. Jaminan tersebut umumnya berupa aset rumah atau perusahaan. Nah, selanjutnya profitability. Profitability ini maksudnya adalah keuntungan atau profit yang menjadi tolak ukur kreditur dalam memberikan dana kredit untuk nasabahnya pelaku usaha. Keuntungan dari suatu usaha yang tinggi kemungkinan besar akan mempermudah pemiliknya dalam pemberian kredit. Nah, poin selanjutnya adalah mengenai aspek-aspek penilaian kredit. Nah, yang pertama ada aspek hukum, itu legalitas usahanya, misalnya SIUI-nya, NPWP-nya, atau TDP-nya, kemudian atau dokumen-dokumen lainnya. Kemudian selanjutnya ada aspek pemasaran, seperti daerah pemasaran, pesaing prospek produk. Nah, yang ketiga ada aspek keuangan, itu ada cash flow atau flow keuangan. Nah, yang selanjutnya dari aspek teknis atau operasi itu berkaitan dengan masalah produksi. Kemudian ada aspek manajemen, itu sumber daya yang dimiliki atau pengalaman. Kemudian ada aspek sosial ekonomi, maksudnya dampak terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Terakhir ada aspek andal, itu dampak lingkungan. Nah, poin selanjutnya adalah mengenai prosedur pemberian kredit. Prosedur pemberian kredit itu yang pertama adalah permohonan calon debitur, kemudian ada penelitian berkas-berkas pinjaman, kemudian yang ketiga wawancara awal, kemudian yang keempat ada on the spot,
Yang kelima ada wawancara kedua, kemudian ada keputusan kredit, kemudian ada penandatanganan akad kredit, dan kemudian ada realisasi kredit, yang terakhir ada penyaluran dana. Nah, poin selanjutnya adalah mengenai penyebab kredit macet. Itu yang pertama, bisa dari pihak bank atau bisa juga dari pihak nasabah. Dari pihak nasabah ini bisa dari unsur kesengajaan atau bisa jadi dari unsur ketidaksengajaan. Nah, pertama dari pihak bank. Itu bisa yang pertama adalah prosedur pemberian kredit yang kurang komprehensif, yang kemudian penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, kemudian etikat kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, kemudian ada lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Itu dari pihak bank. Nah, sekarang ada dari pihak nasabah. Yang pertama ada unsur kesengajaan, yang kedua ada unsur ketidaksengajaan. Nah, unsur ketidaksengajaan ini seperti kegagalan usaha debitur, kemudian musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, atau menurunnya kegiatan ekonomi. Nah, poin selanjutnya adalah mengenai penyelesaian kredit macet. Itu terbagi menjadi 4, ada rescheduling, kemudian reconditioning, kemudian ada restructuring, dan yang keempat itu adalah penyitaan jaminan. Nah, yang pertama adalah reschedule. Nah, ini maksudnya adalah beberapa hal yang bisa dijadwalkan ulang adalah jangka waktu pembayaran, jumlah pembayaran bunga, ataupun jumlah pembayaran setoran dana. Nah, yang kedua reconditioning. Nah, ini eh, yang pertama itu ada kapitalisasi bunga, kemudian penundaan pembayaran bunga sampai batas waktu tertentu, kemudian penurunan suku bunga, dan yang terakhir adalah pembebasan bunga. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah restructuring. Restructuring ini maksudnya mengubah syarat-syarat peminjaman yang mencakup perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Persyaratan kembali ini bisa dilakukan dengan syarat eh, tidak mengubah maksimal plafon kredit, batasan jumlah nominal yang bisa dipinjam. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi kredit ini. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.